Hati-hati si bocil. Jangan sekali-kali nyuruh bocil Anda bawa mobil. Ya. Waduh. Cil, gas. Oke, di video kali ini kita membuat video yang berbeda, latihan mobil Matic. Tutup bang. Loh, kok anak ini? Apa kamu bisa? Bisa lah. Ya sudah, kita lihat apakah si bocil ini bisa. Ya, mundur. Nah, bentar. Terus. Terus. Habis. Terus. Hop. Nah. Gitu. Oke. Pesan. Balas dulu, kiri. Ya, kiri dikit. Kanan. Terus. Nah. Ya, lanjut. Buka lebih. Pulang dulu, Bang. Ya. Oke, di video kali ini peserta latihan mobil kita si bocil kebetulan. Pesan udah bisa. Tapi pelatih awalnya bukan saya. Saya ini pengamat ya. Kemarin dia sudah membawa mobil ini sendiri, saya di samping. Saya lihat udah ada potensi lah untuk dilepas. Ya tapi ya namanya si bocil tetap bocil. Kadang yang namanya bocil itu nggak stabil ya. Yuk. Ngeri nih. Ini jalannya cuma setapak kalau bagi mobil. Ini 2 tapak ya kalau bagi mobil. Terus. Kanan dikit. Hop, dikit aja dikit. Ada. Terus. Oke, lanjut. Terus kiri kanan, nggak usah nengok gigi, nggak boleh nengok gigi, kebiasaan. Nah kebetulan ini mobilnya mobil Matic, jadi kesempatan kita untuk melatih masih bilang anak-anak lah gitu ya. Sebenarnya anak-anak belum boleh untuk dilatih karena belum boleh untuk dilepas ya, karena memang hitung-hitungannya itu belum pas ya. Kadang emosinya itu terlalu tinggi, kadang rendah gitu ya, nggak stabil. Jadi disarankan nggak usah disuruh bawa dulu gitu ya. Tapi kalau kita untuk membiasakan ataupun membentuk mentalnya dari kecil ya itu nggak masalah, asal dengan catatan kita ada di samping memandu si bocil berkendara ya. Itu sih ya. Banyak sih orang tua yang sudah ngajarkannya dari SD, SMP ya, mobil yang kecil. Ini mobilnya mobil gede ini lagi. Tapi dengan pengawasan dan kondisi jalan juga mudah-mudahan aman gitu ya. Nah, ini kebetulan kita hujan, ditambah lagi kita ini nggak di jalan lintas ya, di jalan kecamatan ya bagian dalam, jadi aman lah, sepi gitu ya. Nah ditambah lagi hujan, otomatis orang pasti malas keluar ya. Sebenarnya yang ditakutin itu bukannya pemobil, tapi pemotor ya, karena pemotor tahu sendiri nyelinap sama halnya saya juga gitu kalau bawa motor sih. Ya itu entah nggak tahu karena lincah tadi ya, nggak memikirkan teman tadi ya yang pengendara mobil. Jadi ini kendaraan paling 1-2 ya. Oke, biasain sen dulu. Sen kiri. Lihat kiri kanan dulu baru kiri. Lanjut. Putar habis. Nah, ingat ya, sekali lagi kita beritahu kalau nyetirnya kita pandu itu nggak masalah ya. Jangan sampai
dia nyetir sendiri, ya itu bahaya. Kalau nggak dipantau tuh kadang anak-anak ini ya ini mau ngebut, nah kadang takutnya terjadi apa-apa gitu kan. Walaupun dalam pantauan kita dia sudah mahir lah gitu ya. Kemarin udah nembus angka berapa? 100. Ya ampun. Udah berani dia di angka 100 tapi di daerah jalan ini ya, jalan lurus ya. Nah, daerah Muko-Muko itu jalannya lurus, terus lapang ya. Lihat kondisi jalan. Nah, lihat kondisi jalan ya. Jalan. Oke, nanti di atas ini gantian kameranya di kepala si bocil, si Fahri ya. Oke kan? Fokus. Kalau mobil Matic, nah ini lagi kalau mobil Matic itu nggak begitu beresiko ya. Tapi semua itu beresiko, tapi maksudnya resikonya lebih kecil. Karena kalau seperti di Tanjakan tadi, dia tidak mati-mati mobilnya, mesin mobilnya, kemudian nggak ribet gonta-ganti gigi ya, cuman gas ya. Jadi kayak bermain, kayak dia ini main mobil-mobilan, nah, di mall gitu ya. Tapi serius ya, dalam artian serius, bukan sembarangan. Kalau kayak di mall itu kan terserah mau numbur-numbur, mau ngapain kan. Kali ini dia dalam artian serius, fokus pada jalan gitu ya, dan lingkungan sekitar. Gak apa-apa, terus tahan aja. Kalau misalkan takut, nah, berhenti aja. Misalkan takut mobil ini agak ngambil jalan, nah, tapi enggak kan, terus akan dikit nanti ban kita rusak. Sip. Nih jalan jelek. Terus. Oh, sini dulu ya. Kita gantikan di sini. Kameranya pindah. Terlalu longgar. Ya. Lagi. Dikit lagi. Ya. Sip. Oke, ini langsung perpindahan kepala bocil. Nah, lanjut. Setelah ini kita pakai HP ya. Kita bantu pakai HP. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, itu ini dari kamera HP. Terus jalannya seperti ini. Anda bisa lihat sendiri. Jadi untuk melatih yang masih di bawah umur itu, kalau bisa posisi kita selalu di sampingnya gitu ya. Jangan Anda ngelatihnya Anda di belakang, duduk di baris kedua ya, jangan. Ya, kalau bisa yang ngelatih itu di sisi supir gitu ya. Walaupun udah yakin kan. Kadang ada saat-saat tertentu kita bisa mengingatkan gitu ya. Kalau misalkan dia terlalu ngebut ataupun dia terlalu dekat, kita bisa mengingatkan. Karena sebenarnya mental itu bagusnya dibentuk memang dari kecil ya. Semua itu dari kecil, dibentuk dari kecil, sehingga pada saat dewasa dia tidak terkejut lagi ya. Karena mental sudah dewasa dengan mental waktu kecil itu berbeda ya. Mental kecil itu rata-rata itu bagus ya, karena dia menganggap dia itu semuanya bisa gitu ya, kalau anak kecil itu. Tapi kalau udah dewasa itu pasti udah mikir-mikir, janganlah, ngeri nih. Nah, itu makanya anak kecil dengan orang dewasa rata-rata bukan semuanya ya, itu malah lebih cepat yang anak kecil gitu ya. Cuma kelemahannya di sini, kalau anak-anak, nah itu kalau anak-anak ini kadang dia nggak stabil ya. Kadang dia keras sendiri gitu ya. Oke, di sini kita jeda dulu ya kayaknya. Nanti kita lanjutkan di jalanan bagus. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah berada di jalan aspal ya. Tadi jalannya jelek. Nah, kita lanjut lagi buat video di sini. Ya, ini jalan aspal yang kecil ya, karena bukan jalan lintas.
Jadi muat untuk satu mobil arah sana dan satu mobil arah ke sini ya. Nah, tuh banjir guys ya, masih hujan. Mumpung sepi. Nah, jadi keuntungannya di jalan kecil ini juga kita bisa menyetabilkan antara kiri dan kanan ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini terlalu kanan, oh ini terlalu kiri. Karena ini jalannya ini pas-pasan untuk mobil kecil ya. Kalau mobil besar ini agak makan jalan. Mungkin kalau pas-pasan sama mobil besar, ini mobil besarnya minggir ataupun kita yang minggir kalau dianya nggak mau minggir gitu ya. Nah itu, nih kita bisa lihat. Nah, ini masih dipakai GoPro-nya. Nanti bisa lihat sisi GoPro dan sisi kamera yang di HP ya. Lanjut. Lanjut guys. Mumpung sepi nggak apa-apa ya. Tapi pastikan di spion kiri itu garis putihnya pas. Nah ini pas ya. Dan spion kanan juga begitu ya. Garis putih yang putus-putus itu pastikan kelihatan di dalam kaca spion. Kalau nggak ada berarti kita makan jalan ya. Ataupun kalau terlalu dekat itu berarti kita agak ke tengah ya. Kalau bisa ya ada jarak lah beberapa senti, 30 cm ataupun 20 cm ya. Perkiraan ban mobil kita sama garis putih yang putus. Nah itu terlalu, itu pasti makan jalan ya, pasti makan jalan, terasa. Nah ini kita lihat, nah ini baru pas. Nah, tuh pas itu. Nah, kayak gitu aja terus. Waduh, airnya banyak sekali. Air menggenang. Ini mumpung kosong, jadi kita ada kesempatan untuk latihan keseimbangan gitu ya, antara keseimbangan ya gitulah pokoknya antara ban kanan dan ban kiri ya. Itu sangat penting ya dalam menyetir mobil, itu kita harus tahu gitu ya. Apalagi ditambah mobil Matic ini kita nggak usah pusing-pusing mikirkan gigi lagi ya, cuman gas sama rem ya. Jadi untuk latihan mobil, nah perhatikan ya, itu sangat penting ada seseorang yang lebih paham di samping supir ya. Tepatnya duduk di tempat saya ini ya, sebelah kiri supir. Karena terkadang ada suatu kondisi yang memang harus kita lakukan, yaitu menenangkan si supir yang masih belajar tadi ya. Ya syukur-syukur nggak ada kendala, nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita lebih aman itu ya, nggak takut-takut. Nah yang paling penting di sini adalah mentalnya dulu ya. Mentalnya kita bentuk, kemudian pengenalan handle rem, handle gigi ya, kemudian setir ya. Nah ini udah mau ngencang-ngencang, ini udah 70 ini. Nah kan, tuh kan, kalau kencang itu setir mobil tuh sedikit aja belok ke kiri ataupun ke kanan itu larinya jauh. Beda kalau kita pelan ya. Nah, itu harus dirasain. Nah kalau yang tadi itu kita sudah tahu, sudah hafal, tuas rem, tuas gigi, setir ya, perkiraan setir, kemudian ban kiri kanan. Nah itu kita tinggal proses pelancaran aja lagi ya, supaya kita itu nggak terpana ataupun terfokus. Kenapa ngambil ke tengah? Kenapa ngambil ke tengah? Nggak usah. Koral. Kiri, nanti masih jauh koralnya. Terus mumpung kosong. Jadi bisa membawa mobil sambil menghayal kalau udah hafal semuanya ya. Nggak boleh juga Jalannya agak ekstrim ini. Sering rusak jalan di sini ya. Hop, tahan dulu. Kan kiri. Hop, dah, tahan aja, berhenti. Oke, ini jalannya. Tengok. Maju dikit, enggak apa. Udah, biarkan motor tuh lewat dulu. Nah, yuk kita guyur, jalan dikit-dikit. Kenapa? Nah, jalan dikit-dikit. Kita lihat jalannya ini. Terus
udah pas itu. Kanan dikit. Oke, sip. Oke. Kanan. Dah. Kanan dikit lagi. Hop. Airnya. Oke, pelan. Ini ada patahan aspal. Patahan aspal inilah yang merusak shock breaker. Ya lanjut. Sini tanjakannya juga agak tinggi. Klakson, biasain klakson di tikungan. Nah, supaya orang yang dari berlawanan arah itu tahu ada mobil. Gas lagi, kurang ke kiri. Hop, balik ke kanan. Pelan. Ya, terus. Ini nanjaknya tinggi nih. Kiri lagi. Terus gas. Ini tanjakan. Gas, ini tanjaknya agak tinggi. Gas lagi. Ya belok, terus. Oke. Lanjut. Ini butuh konsentrasi ya. Ini kalau pakai mobil mobil manual wajib ganti gigi. Kalau enggak ya start gigi 1 atau gigi 2 dari bawah gitu ya, tergantung mobilnya. Tapi kalau mobil matic itu bisa di kiri dikit. Oh, rem. Ngapa enggak di rem? Di rem. Kok malah ngegas terus? Ya, jadi sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.